Pani Sabera. Apa? Ini belum loh ini. Tuh lihat tuh nih berapa tuh. Ice cream jela-jela. Udah hadir semua nih ya. Halo. Itu dokter ya? Tolong di unmute dong. Videonya dibuka. Udah hadir semuanya? Belum semua, dokter. Ya, semenit lagi ya. Mulai ya. Kedengaran nggak suara saya? Dengar, dokter. Kedengaran, dokter. Oke. Di yang videonya cuma nggak kelihatan cuma saya. Yang namanya mahasiswa videonya dibuka ya. Dan tolong kalian di-mute-kan semuanya biar tidak mengganggu. Oke. Kalau kemarin kita belajar tentang patologi sistem urinarius bagian yaitu ureter, kemudian bladder, kemudian uretra. Sekarang kita akan membahas khusus tentang ginjal. Ginjal ini memang agak rumit, maka dia tidak bisa digabung sama yang kemarin karena nggak akan cukup waktunya, ya. Oke, ini kita masuknya, mana sih? Salah. Kamu tahu tentang fungsi ginjal? Jadi kita belajar dulu fungsi anatomi, anatomi, fisiologi, kemudian histologi gitu ya. Kan karena kita mau belajar tentang patologi. Nah, inilah fungsi ginjal. Kamu sudah belajar. Nih, sekarang saya mau bukan ngetes sih, cuma pengen tahu aja kamu mau belajar tentang ginjal ini tahu nggak tentang histologi ginjal? Coba nih siapa yang mau jawab? Nomor 1 apa? Silakan. Cortex renalis, dokter. Nomor 2? Medula, dokter. Medula. Nomor 3? Kalik. Nomor 3. Pelvis renalis. Pelvis renalis. Nomor 4? Pelvis nomor 4? Nomor 4. Ureter. Nomor 5? Kolumna renalis. Oke. Nah, ini dia ya. Ini adalah kolumna renalis. Ada kalix mayor, ada kalix minor, kemudian ini korteks. Korteksnya yang di luar. Jadi kalau nanti kamu lihat korteks itu terdiri dari tubulus-tubulus ginjal. Tubulusnya ada kedua, ada tubulus distal, tubulus proksimal, ada ductus pengumpul gitu ya, ada ansa Henle dan segala rupanya. Nanti di sini nanti di medula ini adalah ini yang panjangnya adalah yang tubulus yang panjang yang ductus koleknya, yang pengumpulnya. Di sini juga ada glomerulus gitu ya. Kalau di sini ini sudah masuk ke arteri vena di sini ya, daerah sini kalis. Di sini dia arteri vena masuk ke sini,
kalau di pelvis ini nanti kalau udah disaring maka dia akan ekskresi itu hasil ekskresi itu nanti akan keluar melalui pelvis renalis sebagai cairan urin ya, keluar melalui ureter. Nah, nanti kita di mana fungsi dari arteri vena renalis nanti kamu akan lihat. Nah, ini dia. Nah, Anda masih ingat ya? Jadi kalau glomerulus itu adalah terdiri dari Nefron. kan apa? Selnya apa? Di glomerulus itu apa sih? Glomerulus itu terdiri dari apa aja sih? Nih. Ini kan glomerulus kan? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini Sulabauman. Ini apa? Ini adalah glomerulusnya. Ini glomerulus itu apa, Dek? Apakah ada sel epitel, apakah ada mesenkima, ataukah apa sih dia tuh glomerulus itu? Dilapisi sel epitel gepeng selapis. Salah. Apa glomerulus? Nanti Penyaman itu pembuluh darah. Hah? Penyaman pembuluh darah. Pembuluh darah. Jadi glomerulus itu adalah pembuluh darah yang kayak rambut gitu, nah. Bentar ya. Nah. Tunggu dulu. Jadi glomerulus itu ini kok ini sih ya. Nggak mau, Dek. Nah. Ini jadi ini kan pembuluh darah arterial aferen ini kan dari arteri renalis ya. Ini kan arteri renalis. Dia akan masuk ke dalam kapsula bowman. Ini akan berapa tuh ya, kayak rambut berkumpul gitu ya. Jadi ini adalah kapiler. Ini adalah kapiler dari ini adalah pembuluh darah yang ini nanti dia akan keluar lagi. Ya, nanti akan menjadi arterial eferen dia keluar lagi. Gitu ya. Masuk ke vena renalis. Jadi ini masuk sebagai arteri, keluar masuk ke vena renalis. Di sini nanti akan terjadi filtrasi. Makanya orang kalau cuci darah itu di sini nih, nyuci darah. Jadi disaring gitu darahnya. Jadi ini adalah pembuluh darah. Jadi kalau misalnya ada kelainan pada glomerulus itu ada pembuluh darah. Nah, tubulus-tubulusnya baru itu sel epitel. Nah, ini baru kan ini mulai dari kapsula Bowman nih, dari si huruf C ini nih. Nah, inilah pangkal dari nanti tubulus-tubulus ini. Jadi ini semua dilapisi epitel kuboid. Ini ada epitel, semua epitel. Ini semua epitel, semua sampai ke sini. Jadi ini enggak ada epitel, ini adalah semua ada pembuluh darah pada glomerulus. Nanti di sini ada nanti saringannya. Jadi nanti darah nanti misal dikeluarkan, zat-zat yang tidak perlu sebenarnya masih dikeluarkan melalui urin, itulah nanti akan disaring melalui nanti di sini di membran ini nanti ya, melalui di daerah kapsula Bowman ini. Jadi dia kayak ada mangkok yang isinya itu adalah glomerulus yang merupakan pembuluh darah. Nanti kan, Dek. Maka di sini terjadi namanya cuci darah itu di sini. Gitu ya. Ini udah dalam bentuk saluran-saluran. Nanti di saluran ini nanti kita tubuh itu berpikir, oh ini nanti diserap, ini dikeluarkan, ini diserap. Jadi gitu loh. Jadi di tubuh ini nanti adalah proses penyerapan. Jadi kapan misalnya gini ya, misalnya orang demam misalnya itu ya, maka dia banyak menguap airnya sehingga dia tidak berdehidrasi. Jadi di sini air akan diserap kembali di tubulus-tubulus ini. Jadi mereka punya reseptor. Misalnya, oh kita perlu air nih, serap lagi. Oh kita udah kebanyakan, keluar tidak akan serap, akan dikeluarkan sebagai urin. Jadi dia akan kencing banyak kayak gitu. Ini prosesnya itu di sini. Prosesnya itu di sini di tubulus-tubulus ini. Kalau di glomerulus ini dia untuk menyaring zat-zat yang tidak perlu yang ada di darah gitu ya. Itu prosesnya biar kamu tahu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ini apa? Ini apa, Dek? Ini kalau secara histologinya gitu, ini apa? Ini apa, Dek? Glomerulus. Ini apa? Ini Tubulus. Bulus hominiferus. ini apa nih?
Tubulus kolektifus. Collecting duct ini loh yang panjang itu loh. Dia sudah di yang di ujung tuh collecting kan besar nih. Nah. Oh ini apa? Yang ini. Nah. Saya tanya distal atau proksimal nih tubulusnya. Ini yang Proksimal. Ini kalau yang ini kan ada yang besar, panjang, itu adalah dutus pengumpul yang atau collecting duct ini apa nih? Ini yang distal. Ini tubulus distal, ini tubulus proksimal, ini pengumpulnya. Ini adalah glomerulus. Jadi ini adalah apa deh? Ini apa nih? Ini terdiri dari apa tadi yang saya bilang tadi? Ini adalah pembuluh Darah. Jadi kalian selnya sel apa deh? Ini selnya sel apa? Sel apa pembuluh darah? Sel endotel. Sel endotel. Jadi di sini di glomerulus tidak ada epitel, dia adalah endotel. Ini adalah kapsulnya. Ini di sini nanti nih. Di sini ada namanya membran basalis ini Bowman ini ya. Nah, di sini tempat saringan menyaring-nyaring itu gitu ya. Nah, ini dia glomerulus. Glomerulus itu merupakan epitel sel-sel kapil-kapil pembuluh darah yang ini dia itu diliputi oleh sel-sel visceral epitelial yang disebut sebagai podosit. Nanti kita akan lihat ya. Ini dia. Nah ini. Kayaknya lebih enak daripada tulisan gitu ya. Karena saya kalau ginjalnya agak susah dengan gambar gitu. Harus dengan tulisan. Karena rumit gitu ya. Jadi ini adalah ini tadi kan kalau dipotong, nih Dek. Ini kan tadi kan masuk nih ya. Oh, ini kan kalau dipotong maka akan jadi ini adalah nih kalau dipotong secara bukan tangensial ya, secara horizontal, maka ini akan nampaknya seperti ini kan. Nah, ini adalah pembuluh darah yang bergelung-gelung tadi. Nah, ini adalah endotel. Ini adalah endotel. Ini adalah kapsula Bowman itu. Inilah kapsula Bowman itu. Jadi ini ada namanya sel-sel epitelial. Sel epitelia itu ada dua, ada sel epitel parietal, ada yang visceral. Jadi kalau parietal yang sebelah luar, visceral itu sebelah dalam. Nah, ini dia adalah sel-sel parietal epitel yang ada di kapsula Bowman ini. Yang nanti sel ini akan menjadi sel-sel tubulus distal, tubulus ginjal yang tadi yang panjang-panjang itu gitu deh ya. Nah, inilah. Nah, nanti sel-selnya ini akan membuat seperti kaki-kaki gitu ya. Itu namanya sel podosit. Nah, nanti itu akan nampak sebagai sel-sel podosit. Nanti kalau ada kelainan ginjal dia akan terganggu fungsinya gitu ya. Jadi nanti di sini ada namanya membrana basement. Jadi di antara sel-sel yang meliputi kapsula Bowman atau sel-sel parietal, sel-sel epitel tadi ada namanya membran basement, membran basalis ya ini, yang diantara itu seperti ada lubang-lubang. Nah itu nanti akan menentukan ukuran berapa yang bisa lewat dari saat penyaringan. Nah jadi kalau ininya rusak, membran basalis maka akan terjadi protein yang ukuran besar yang harusnya tidak bisa tidak bisa kesaring, dia lewat. Nah jadi kalau ada protein di dalam urin kita itu tuh nggak boleh, berarti ada yang rusak dengan fungsi ginjal kita gitu. Karena ukurannya itu sudah harusnya tidak boleh lewat ya, karena itu tadi ya sudah disaring oleh ini tadi membran basalis ini ya nih ya. Jadi dia sudah disaring dengan ukuran-ukuran dari lubang-lubang yang ada di filtrasi di membran basalis ini. Sorry. Ngerti ya, Dek ya? Kira-kira ngerti lah ya. Pokoknya kamu plototin aja nih gambar ini untuk mengetahui gimana fungsi ginjal, gimana fungsi filtrasi gitu ya. Nah, ini kalau tadi glomerulus, sekarang tubulus. Nah, tubulus itu tadi yang panjang-panjang tadi dia dilapisi oleh sel-sel sudah dalam bentuk sel epitelial. Dia akan fungsi reabsorpsi. Jadi
tubuh akan ngasih sinyal gitu. Oh, kita nih kayaknya ini air harus diserap lagi karena kita kurang air, dia akan menyerap air sehingga kencing kita akan lebih pekat gitu ya. Kapan glukosa itu akan diserap kembali, kapan kita ini ya misalnya dia tidak boleh nih asam amino dan protein ini harusnya nggak boleh gitu ya. Kemudian pada proksimal tubular itu akan banyak mitokondria karena apa? Pada sel-sel tubular proksimal itu akan diperlukan banyak energi untuk proses reabsorpsi. Dan kemudian tubulus ini karena dia banyak mitokondria maka akan mudah terkena jejas trauma. Jadi kalau ada apa-apa kekurangan iskemik maka yang rusak itu adalah tubulus, bukan glomerulus. Jadi tubulus itu akan paling gampang rusak karena dia banyak mitokondria. Dan kita ingat pada kuliah awal pengantar patologi bahwa mitokondria merupakan organel sel yang paling awal rusak kalau terjadi satu jejas ya. Jadi sel yang banyak mitokondrianya itu yang akan paling gampang untuk rusak gitu deh ya. Seperti ya kan. Ini adalah juxtaglomerular apparatus. Jadi adalah sel-sel yang mendukung fungsi glomerulus. Ada namanya juxtaglomerulus sel gitu ya. Ada makula densa, ada sel-sel lasis, ada sel-sel non-granular. Sel-sel juxtaglomerular sel ini akan di sana tuh ada namanya akan menghasilkan renin. Jadi di sel-sel itu akan menghasilkan renin. Renin ini nanti akan berfungsi dalam pengaturan daripada tensi ya. Jadi hipertensi itu kan akibat dari kerja ini renin. Jadi ini sel-sel juxtaglomerular sel ini merupakan sel yang sangat penting deh. Dia akan bekerja. Nanti kamu akan mengerti dari gimana bekerjanya yang namanya anion converting AC itu ya, enzim 2 itu kan ini adalah kerja dari nanti berhubungan dengan renin. Jadi ginjal itu sangat berpengaruh dalam patofisiologi nanti terjadinya hipertensi ya. Nah itu. Jadi kamu harus tahu itulah awalnya. Nanti disitulah keluarnya nanti namanya renin di sel-sel juxtaglomerulus sel di daerah arteriol aferen. Ya. Kemudian tadi itu maksudnya fisiologi dan histologi saya sebenarnya hanya mengulang karena kan kamu sudah belajar ya sebelumnya harusnya di histologi dan di fisiologi tentang fungsi ginjal dan bagaimana gambaran histologi dari ginjal ya. Nah, sekarang masuk ke patologinya. Untuk ginjal ini ginjal itu karena fungsinya itu banyak berkoneksi dengan organ lain, maka di ginjal itu kalau ada gejala itu merupakan satu sindrom deh. Jadi banyak ada sindrom nefrotik, sindrom. Jadi sindrom itu adalah beberapa gejala yang terdiri dari beberapa kumpulan gejala penyakit gitu ya sindromnya. Nah, ada namanya mayor renal syndrome. Apa saja sindrom-sindrom yang ada di ginjal? Pertama akut nephritic syndrome, ada namanya nephrotic syndrome, ada namanya kalau yang ini adalah kumpulan dari beberapa gambaran baik itu klinis maupun adanya kerusakan di daerah glomerulus ataupun di daerah tubulus gitu ya. Ada asimptomatik hematuria, proteinuria, rapidly. Nanti ini ada RPGN, rapidly progressive glomerulonephritis. Nah, ada akut renal, ada gagal ginjal akut, ada ginjal kronis, kemudian ada infeksi daripada traktus urinaria dan ada akibat dari batu ya, nefrolithiasis. Ini penyakit ginjal, ada namanya kelainan kongenital, ini ada penyakit-penyakit kistik pada ginjal, ya. Kemudian ada kelainan yang memang mengenai primer glomerulus, ada yang penyakit-penyakit yang mengenai merusak tubulus, ya. Ada penyakit-penyakit yang memang dasarnya adalah kelainan pembuluh sel darah merah. Kemudian ada penyakit ginjal yang dikarenakan adanya obstruksi dari traktus urinarius. Karena dia ini berhubungan dengan namanya saluran, baik itu ureter, bladder, uretra, yang namanya saluran itu pasti akan yang namanya obstruksi itu akan keluhan yang banyak ditemukan gitu ya. Maka karena dia itu berhubungan dengan saluran ureter itu, kalau ada apa-apa di saluran itu maka dia akan kena, itu akan terjadi namanya hidronefrosis segala macam lah itu ya, akibat dari urinary tract obstruction ini. Kemudian ada urolithiasis, jadi batu-batuan. Jadi di ginjal itu banyak terbentuk batu-batu, macam-macam. Nanti kita akan belajar ada batu
infeksi apa yang karena infeksi, batu karena kapur lah segala rupa namanya, yang akan menghasilkan batu pokoknya ya. Kemudian terakhir adalah kelompok penyakit tumor. Nah ini lain ya, ini nanti kalau kamu nanti sebagai kompetensi sebagai dokter umum mungkin kamu tidak akan sampai kayak gimana banget ya tentang tumor ini. Jadi asal kamu tahu apa saja jenis-jenis tumor yang ada di ginjal atau di renal ya. Itu tadi baru pengantarnya ya. Nah sekarang ini kita masuk penyakitnya. Pertama adalah kelainan kongenital. Apa saja sih yang ada di ginjal? Pertama ada agenesis ginjal, ya tidak terbentuknya ginjal, baik total bisa itu bilateral total, jadi tidak terbentuk ataupun yang unilateral. Biasanya kalau sudah tidak terbentuk bilateral, biasanya pada infant yang sudah meninggal gitu ya, kalau pada biopsi. Kemudian unilateral tidak terbentuknya ginjal pada salah satu ginjal. Nah, ada namanya hipoplasia ginjal, kemudian ektopik ginjal dan ginjal yang berbentuk seperti sepatu kuda. Nah, ini gambarnya, ini adalah hipoplasia. Kalau agenesis tidak terbentuknya, hanya tidak ada ginjalnya gitu. Nah, kalau hipoplasia ada dua tapi satunya tuh mengecil. Ini adalah contoh hipoplasia ginjal. Kita itu ginjal itu karena satu bisa masih bekerja, jadi kadang-kadang ini tidak bergejala sampai nanti mungkin sudah berat bebannya dia satu lagi. Jadi ini hipoplasia ginjal contohnya. Kemudian ini adalah ektopik ginjal. Istilah ektopik itu berarti sesuatu yang tidak di tempatnya, namanya ektopik. Ya. Kehamilan ektopik di tuba yang harusnya itu kehamilan itu ada di endometrium, ini dia di tuba, makanya dibilang kehamilan ektopik. Ini namanya ektopik ginjal yang harusnya itu ada di kiri kanan sini, di sini dia nyeklek di bawah sini. Nah, itu namanya ektopik. Tempatnya itu tidak cocok gitu ya kan ya. Kemudian ini ginjal yang harusnya polnya ini kan terpisah ya. Ini dia nempel. Jadi namanya ginjal yang katanya mirip dengan sepatu kuda. Ya kalau kamu bisa membayangkan mana sepatu kuda. Jadi inilah horsu renal itu ya kemarinnya. Tadi adalah kelompok kongenital, sekarang adalah ginjal-ginjal dengan kelainan kistik. Jadi segala macam kista-kista itu bisa di ginjal ya. Mulai dari namanya kistik renal dysplasia, ada polikistik kidney disease, penyakit ginjal polikistik ya, yang sifatnya baik itu yang adult itu autosomal dominan maupun terjadi pada anak-anak atau autosomal resesif. Kemudian ada namanya penyakit kistik medulari. Nah, ini dia itu mengenai daerah medula ya. Kemudian ada namanya acquired dialisis. Jadi ini kista akibat didapatlah gitu ya, orangnya misalnya selalu cuci darah segala macam, itu akan terbentuknya kistik-kistik, nah itu namanya acquired kystic disease ataupun simple renal cyst. Kalau ini bisa terjadi karena infeksi sehingga dia membentuk kista, nah itu simple renal cyst. Kalau ini biasanya itu tidak terlalu berpengaruh ya, simple renal cyst ringan gitu. Kemudian ini masuk ke kamu tahu aja bahwa pada adult polikistik ginjal itu biasanya pasti namanya kelainan kongenital itu pasti ada kelainan pada gen ya. Ini asal kamu tahu sajalah. Ini contohnya. Ini adalah polikistik ginjal. Ini lumayan nih dapat nih, saya rasanya sering ketemu ini ya, menerima ginjal yang sudah seperti ini. Kamu tahu ini tidak normal, kalau kamu tahu normalnya, makanya kalau belajar patologi itu tahu itu patologi, tahu itu adalah suatu kelainan kalau kamu tahu normal. Kamu tahu kalau orang itu normalnya matanya 2. Makanya kalau ada orang lewat matanya 1 itu nggak normal. Kalau misalnya kamu nggak tahu kalau matanya 2 lewat mata 1, oh itu biasanya karena kamu nggak tahu yang normalnya. Maka ini tidak normal ya, harusnya tidak begini. Ini kan nih banyak lubang-lubang begini. Mungkin kalau paru-paru mungkin ya begini ya kali ya. Ini kalau ginjal tidak boleh begini ya gitu kan. Nah itu contohnya. Ini pada anak-anak ya, saya melewatin saja lah ya. Tidak terlalu gimana banget. Karena ini sudah ya kalau kistik, karena saya sekarang agak ke namanya penyakit-penyakit glomerulus. Sebenarnya gini deh, kalau nanti kamu ketemu nanti di koas atau bagaimana itu kamu nggak akan sampai ketemu yang namanya diagnosis rapidly progressive crescentic glomerulonephritis, itu susah lah. Jangankan di
Mataher sini. Yang di RSHS Bandung aja rasanya waktu dulu saya koas tuh rasanya jarang lah saya dengar namanya focal segmental glomerulosclerosis. Rata-rata dibilang glomerulonefritis atau pyelonefritis. Tapi ini karena ini adalah basicnya, kamu harus tahu gitu ya. Jadi saya kasih tahu gitu ya. Ini ada namanya penyakit glomerulus yang primer kelainan daripada glomerulusnya. Namanya primary glomerulopathy. Ada namanya penyakit glomerulus karena kelainan sistemik, misalnya kalau orang-orang misalnya gangguan hipertensi, ada diabetes mellitus, itu kan akibatnya mengenai ginjal, namanya systemic disease, ataupun kelainan glomerulus yang memang didapat keturunan kerusakan akibat karena tadi mutasi gen dan segala rupa lah yang didapat dari dari yang orang tuanya atau gimana gitu ya. Ini namanya hereditary disorder. Nah itu ya. Kemudian ini kita masuk ke primary. Apa saja itu primary glomerulonefritis? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 macam yang namanya kelainan glomerulonefritis yang primer terjadi memang cuma di glomerulusnya aja. Pertama, akut diffuse proliferative glomerulopathy. Yang kedua, rapidly. Jadi ini disingkat nih biasanya RPGN, ya, MGN. Kemudian ini bilangnya minimal change disease, MCD ya, kalau dibilang ini misalnya minimal change kalau ini. Kemudian FSGN, ini ntar kalau orang itu ini belajar dekat. Tolong di mute deh. Ya, penyakit-penyakit sistemik misalnya akibat diabetes, amiloidosis, akibat kelainan bakterial ini yang jantungnya infeksi jantung, bakteri endokarditis itu bisa mengakibatkan kelainan dari glomerulus. Kemudian ini yang penyakit-penyakit yang akibat herediter, misalnya Alport syndrome lah, tapi saya tidak pernah tuh ketemu nih disease kalau di kita mungkin di luar sana lah, atau memang tidak terdiagnosis, nggak ngerti, ya kan? Ini adalah glomerulus syndrome yang tadi saya bilang bahwa sindrom di glomerulus itu banyak penyakit itu banyak yang gejalanya itu adalah beberapa yang disebut sebagai sindrom. Jadi dia tidak bisa satu gejala saja gitu. Harus beberapa kriterianya namanya sindrom ya. Yang pertama adalah akut nephritic syndrome. Apa saja itu? Gejala-gejalanya, satu orangnya itu hematuria. Kedua azotemia. Saya kasih salah satu aja, hematuria berarti apa? Kencing darah. Nanti kamu cari tahu lah di dolan apa tuh azotemia. Kemudian ada proteinuria. Apa itu, Dek? Proteinuria, Dek? Jawab. Di urinnya ada. Bukan ada urin Dapat urin di dalam. Terdapat protein. Jangan sampai urin. sudah 2 tahun udah sebagai semester di kedokteran tidak tahu apa itu proteinuria, itu gawat, ya. Nah, oliguria, edema dan adanya hipertensi. Jadi kalau ada ini berarti dia masuk dalam kriteria akut nephritic syndrome, ya. Kemudian kapan dia dibilangin rapidly progressive glomerulonefritis? Kalau terjadi proteinuria lebih dari 3,5 gram. Ini nanti kamu tahu kalau dari hasil pemeriksaan di laboratorium patologi klinik, gitu ya. Kemudian kadar albumin di darahnya rendah, hipoalbuminemia. Ada kadar lipidnya yang tinggi di darah atau hiperlipidemia, atau terjadi lipiduria. Apa kira-kira lipiduria, Dek? Apa arti lipiduria? Ada lemak di dalam. Ada sel lemak di urinnya. Ini uria itu berarti di urinnya. Tapi kalau anemia itu berarti di darah ya. Berarti hipo berarti albumin yang rendah, hiper berarti lipid yang tinggi, mau itu kolesterol atau trigliserida, salah. Nah itu kalau ada ini berarti dia masukkan rapidly progressive. Kenapa kita harus tahu itu? Karena nanti ini beda-beda terapinya gitu. Dan beda-beda prognosisnya, makanya harus ditegakkan gitu ya. Kemudian ada namanya gagal ginjal akut, kronik. Kapan kita bilang gagal kronik? Kalau terjadi azotemia, kemudian ada terjadinya progresi, ada uremia, jadi kadar urem yang sangat tinggi di dalam darah, ya itu akan terjadi namanya gagal ginjal kronik dalam beberapa tahun. Kalau uremianya progresinya dalam waktu cepat, maka itu disebut sebagai akut renal failure, gagal ginjal akut, ya, yang cuci darah seperti almarhum anaknya Pak Wali Kota, nah itu ya. Nah itu terjadi gagal ginjal akut, maka dia perlu cuci darah. Karena apa? Kadar urin di darahnya sangat tinggi. Itu kan orang bisa sampai koma ya, karena tidak boleh kadar urin kita dalam darah itu tinggi. Kemudian
ada namanya asimptomatik hematuria. Jadi ini kalau tidak ketahuan gitu ya. Jadi pasiennya tidak mengeluh tapi tidak bisa terjadi asiden ya, atau berini dengan penyakit lain, baru ketahuan ada hematuria ternyata dari hasil lab saja ketahuannya. Oke, ini gimana terjadinya patogenesis, terjadinya kelainan pada glomerulus? Yang pertama adalah glomerulus itu ada paling umum adalah karena terjadinya reaksi antibodi. Ya. Jadi di situ terjadi deposit daripada antigen antibodi yang mengendap atau ya gimana ya, merusak daripada tadi yang saya bilang tadi itu yang di membran basalisnya itu. Ada lapisan di antara endotel glomerulus sama si kapsula bone. Jadi dia ngendep di sana, jadi dia akhirnya rusak gitu ya. Jadi ini dia bisa membentuk namanya linear antigen, bisa membentuk namanya granular deposit. Nah, ini bisa hanya dilihat dari mikroskop elektron atau mikroskop fluoresensi ya. Kita bisa lihat, ini ada endapan dari kayak kerak gitu kali deh ya, kerak antibodi dan antigen yang sisa-sisanya gitu, yang mengendap dan merusak akhirnya basement membran daripada glomerulus kapsula itu, nefron ya, kapsula bone. Nah, itu kan ini patogenesisnya. Jadi nanti ada misalnya nih orang kena nanti kita akan belajar itu. Orang kena misalnya kena faringitis yang berulang-ulang, ada streptococcus di sana gitu ya. Maka tubuh kita sebagai defense mechanism akan terjadi antigen reaksi dengan antibodi ya untuk melawan si kuman itu. Nah, sisa-sisa daripada pekerjaan daripada antibodi antigen ini kompleksnya itu akan mengendap, akan ikut sirkulasi dan dia akan terdeposit, akan mengendap di daerah pada saat filtrasi itu kan dia akan mengendap di sana, itu yang akan merusak daripada membran basalis. Makanya ini bukan berarti dia langsung, tapi ini akibat infeksi ini, akibat orangnya SLE itu akan antibodi antigen kompleksnya akan merusak membran basalis. Nah, ya. Kemudian apa saja sih gangguan secara histologinya? Nah, itu adalah patogenesisnya. Ini histologinya apa? Pertama, terjadinya hiperselularitas daripada sel-sel di daerah glomerulus gitu ya. Apa saja langsung hiperselularitas, sel-selnya itu jadi banyak, jadi meningkat hiperplasis. Apa saja akan terjadi proliferasi sel-sel mesangial, sel-sel endotel, sel-sel parietal, ya, sel itu akan proliferasi. Kemudian banyak ditemukan sel leukosit, banyak ditemukan sel crescent. Apa itu sel crescent? Jadi kamu ingat nih ya, sel crescent merupakan suatu clue, salah satu clue pada gangguan glomerulonefritis, di mana terjadi proliferasi dari sel-sel epitel dan sel leukosit di daerah membran basal di daerah glomerulus. Ya, itu ada. Jadi sel epitel yang tadi ya ada sel epitel visceral, parietal, itu kan proliferasi akan membentuk susunan crescent seperti bulan sabit. Nah, itu ya. Itu akan kita temukan secara histologi. Nah, tanda-tanda. Kemudian adanya penebalan daripada membran basement. Ya kan tadi karena banyak deposit akhirnya akan terjadi penumpukan di sana, reaksi tubuh itu akan terjadi hialinisasi dan segala macam sehingga akan menebal membran basementnya. Kemudian akan terjadi hialinisasi dan sklerosis glomerulus. Jadi pembuluh darah itu akan terjadi sklerosis, sklerotik dia jadinya, gitu ya. Itu pada histologi pada glomerulonefritis. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini normalnya ini kan tidak tebal ya kan, membran basnya tipis. Nah, ini dia akan terjadi basementnya akan menebal dan akan terjadi deposit daripada ini ya, deposit daripada antigen antibodi pada daerah subendotelial. Jadi antara endotel dengan membran basalis, basement membran itu akan terjadi penumpukan sehingga dia akan menebal itu di sini. Di sini akan menebal. Itu akan kelihatan sebagai linear deposit ataupun granular deposit yang tadi kita tuh. Nanti akan nampak kalau di immunofluorescence itu akan nampak
seperti apa ya, garis-garis fluorescence gitu ya. Ini adalah contohnya. Kenapa dia bisa gambaran menebalnya itu dia ya. Nah, daerah-daerah sini dia akan menebal membran basalisnya. Nah, ini contoh imunofluorescensnya. Jadi dengan teknik imunofluoresensi lah, ini orang teknik biomedik lah yang ngerti gitu ya. Kok bisa kok diwarnain begini ya? Ini adalah pencitraan ya, Dek. Ini adalah salah satu pemeriksaan pada radiologi dengan pencitraan radiologi sih, bukan. Ini dengan menggunakan mikroskop mikroskop imunofluoresensi gitu ya. Biasanya di laboratorium biologi molekular ini ya, bukan di radiologi. Ini akan nampak deposit tadi yang membran tadi yang saya bilang ini nih, menebal ini begini. Oh, menebal gini kan, akibat endapan daripada kompleks antigen antibodi, dia akan nampak, harusnya kan nggak nampak karena kan tidak menebal. Ini dia akan nampak menebal. Nah, begini. Ini tandanya terjadi namanya glomerulonefritis. Nah, ya. Kemudian pertama ada namanya istilah akut glomerulonefritis. Itu pada glomerulonefritis akut itu biasanya terjadi pada orang-orang yang sering sekali terjadi infeksi post streptokokal. Kayak saya tadi bilang, berulang-ulang hampir tiap bulan kena faringitis gitu misalnya. Ada orang yang berulang-ulang. Tubuh kita itu akan bereaksi mengeluarkan imun kompleks untuk melawan streptokokus, terutama yang grup A dan B hemoliticus tipe 1, 4, 12. Nggak ngertilah kenapa ini, kamu siapa nanti yang meneliti tentang ini, kenapa si kuman ini akan menyebabkan antigen antibodi yang dia itu gampang akan mengendap di daerah membran basalis di glomerulus. Dia akan membentuk imun kompleks dan itu akan merusak yang akan menyebabkan akut proliferatif glomerulonefritis. Biasanya pada anak-anak 6-10 tahun. Jadi kalau kamu nanti punya pasien anak-anak umur 6-10 tahun yang kerjaannya itu faringitis saja gitu, ya, bentar-bentar udah faringitis, maka hati-hati gitu ya, hati-hati bahwa nanti dia akan kena yang namanya akut glomerulonefritis. Ujung-ujungnya nanti bisa apa deh? Kalau dibiarkan lama bisa gagal ginjal, bisa cuci darah tuh anak gitu ya. Nah, itu makanya tidak boleh ya, akibatnya ginjalnya rusak. Kemudian pada akut glomerulonefritis ini akan terjadi pembesaran ginjal dan akan terjadi hiperselularitas daripada glomerulus. Tanda-tandanya adalah anaknya akan ada sering demam, ya, oliguria. Apa oliguria, Dek? Apa oliguria? Urinnya banyak. Ya. Kalau hematuria tadi Ada darah Ada darah dalam urin. Ini ada namanya proteinuria. Kamu harus tahu kapan disebut mild ya. Nanti kamu baca lagi ya. Kemudian ada pada dewasa dia akan tampak edema, kemudian akan ada hipertensi dan akan terjadi peningkatan urin kreatin darah ya, Bun. Kemudian ini yang akibat ini yang ada yang streptococcus, ada yang non streptococcus, misalnya karena staphylococcus dan karena pneumococcus. Paling banyak itu adalah streptococcus grup A, B, hemoliticus tipe 1, 4, dan 12. Ini biasanya pada anak-anak yang juga kena yang namanya endokarditis pada jantung, bakterial endokarditis. Jadi anak-anak yang infeksi katup jantung gitu ya, itu biasanya kan karena streptococcus, itu biasanya juga disertai dengan akut glomerulonefritis. Nah, ini yang non streptokokal, streptococcus dan pneumococcus. Nah, ini adalah gambarannya yang diwarnain hematoksilin eosin. Jadi kamu kalau lihat kamu histologi itu ya kan, warnanya kan merah ungu, merah jambu ungu, biru ya gitu ya. Nah, ini akan terjadi penumpukan begini, tapi ini tidak terlalu kelihatan. Kita akan banyak menemukan banyak sekali sel-sel radang di daerah sini ya. Ada sel hialinsasinya di daerah tubulus. Nah, ini dengan menggunakan mikroskop elektron ya. Tipikal elektron nah ini kelihatan membran basalisnya BM-nya akan menebal daerah menebal sekali ya. Nah, tadi itu akut, kemudian kita masuk ke yang rapidly progressive atau RPGN, ya, rapidly progressive glomerulonefritis. Karakteristiknya bahwa pada pasien-pasien ini akan terjadi gagal ginjal, fungsi ginjal yang sangat cepat dan progresif.
Jadi kamu kalau dengar rapidly progresif itu berarti semua kata-kata rapidly progresif pada suatu penyakit berarti itu kejadiannya itu adalah cepat dan sangat akut, bukan akut ya, gimana sih ngomongnya, progresif gitu, cepat gitu, perubahannya menjadi lebih berat, lebih cepat. Di mana akan terjadi severe oliguria dan akan ditemukan namanya sel kresek. Tadi saya bilang apa itu, merupakan sel-sel parietal daripada Bowman kapsul dan ditemukan adanya infiltrasi daripada monosit dan makrofag. Ini macam-macam klasifikasinya, ada tipe 1 tapi ya nggak usah lah deh. Ini aja kamu udah mabok kalau belajar beginian. Tipe 2, ada tipe 3, ya, tipe itulah gitu ya. Nanti kalau kamu nanti sekolah penyakit dalam, kamu mau jadi spesialis penyakit dalam, nah kamu akan belajar ini, gitu ya. Nih, kamu asal tahu sajalah. Nah, ya, gejalanya gimana? Ada hematuria, ada moderat proteinuria, ada edema, ada namanya. Nah, khasnya pada beberapa tipe karena juga disertai dengan gangguan daripada pembuluh darah daripada di paru-paru, maka pasien itu disertai dengan apa deh nih, hemoptisis. Tahu apa arti hemoptisis? Apa hemoptisis itu? Siapa yang tahu? Yang tahu dapat sepeda? Gambarnya aja. Ya. Apa hemoptisis? Siapa yang tahu dari 100 berapa orang nih? 100 Batuk darah, dokter. Ya, oke, batuk darah. Kamu tinggal buka googling aja di situ kan kelihatan dari sini. Hemoptisis adalah langsung keluar batuk darah. Ya, batuk darah yang berulang-ulang. Nah, disertai dengan hematuri, disertai dengan proteinuria, disertai dengan hipertensi edema. Pikirkanlah suatu rapid RPGN, rapidly progressive glomerulonefritis. Jadi kamu harus periksa fungsi ginjalnya, harus periksa kadar ureumnya segala macam, harus periksa dari urinnya gitu ya, ada tidak ke arah sana, ke arah RPGN. Tandanya apa? Ini dia. Ada masif proteinuria, ada hipoalbuminemia, ada edema yang kaki, tangan, kepala itu muka udim gitu ya, mukanya bengkak, kakinya bengkak, tangannya bengkak ya. Ada hiperlipidemia. Kamu tahu ini dari pemeriksaan darah. Wow, di hasil labnya lihat albuminnya kurang dari 3 gram, proteinnya lebih 3,5 gram. Nah, itu berarti terjadi ini kita ini masuk, maka dia akan termasuk ke dalam itu tadi ya. Ini enggak salah. Itu tadi RPGN, sekarang membranous glomerulonefritis, membranous nefropati. Ini terjadi penebalan glomerulus kapilawan, terjadi akumulasi daripada kompleks antibody di daerah basal membran yang disebabkan karena berhubungan dengan penyakit-penyakit daripada systemic disease, drug, SLE, infeksi metabolik dan semacamnya, tapi 80% disebabkan tidak tahu kenapa gitu ya. Ini kan nanti berhubungan sama yang penyakit-penyakit yang sistemik ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam penyakit akibat sistemik. Ya, ini tidak salah karena pada MGN ini akan terjadi yang namanya ada spesifik antigen gitu loh yang merusak ya. Kalau tadi ini ya, tunggu saya mau pada RPGN ini tidak sehebat yang tadi, tapi ya penebalan membran basementnya. Kalau pada akut pada RPGN itu akan terlihat sangat menebal. Kalau pada ini tidak terlalu menebal, cuman yang nggak bagusnya dari membranos ini adalah dia tidak berespon dengan kortikosteroid terapi. Jadi kurang respon terhadap terapi. Nah, jadi gimana ya? Dia penampakannya tidak heboh gitu, nah tapi di ininya susah, di terapinya susah pada membranous glomerulonefritis. Ya, oke. Kemudian minimal change disease atau lipoid nephrosis ini pada anak-anak deh ya. Jadi anak-anak yang kena nephrotic syndrome maka biasanya akan mempunyai gambaran namanya lipoid nephrosis gitu ya. Sudah belajar belum tentang nephrotic syndrome
Pernah dengar? Belum, Dok. Belum ya? Nggak, kamu blog ini belum ketemu sama bagian anak? Belum? Baru infeksi saluran kemih, Dokter. Nah ya, nanti kamu tanya-tanya lah sama dosennya ya, apa itu nephrotic syndrome? Seharusnya kamu sudah ketemu, karena itu kasusnya banyak nephrotic syndrome itu. Ya. Oke, di sana terjadi akan kehilangan food process. Jadi si kaki-kaki tadi itu akan akan menghilang gitu ya, si food prosesnya itu. Nah ini biasanya disebabkan karena akibat dari reaksi integer antibody akibat berhubungan dengan infeksi respiratori ya, atau karena adanya akibat imunisasi ya, kemudian berakibat terhadap karena adanya terapi kortikosteroid. Jadi anak-anak yang penyakit-penyakit imun kan suka dikasih kortikosteroid itu yang lama, itu akan menyebabkan minimal change disease atau nephrotic syndrome gitu ya. Penyakit karena atopic disorder, jadi karena gini, anak-anak yang punya penyakit atopik, misalnya asma gitu ya, atau penyakit kulit atau rinitis gitu ya, itu biasanya mereka kalau berat itu dikasih terus-menerus tuh kortikosteroid tuh. Kalau ini kan minum steroid gitu ya, prednison kayak gitu. Jadi itu akan menyebabkan kelainan pada glomerulonefritis yang bentuknya adalah minimal change disease atau lipoid nephrosis, yang kalau secara klinisnya disebut memberikan gambaran nephrotic syndrome. Saya harap kamu tidak bingung dengan omongan saya ini, Dek. Saya pun jangan kadang-kadang bingung juga masih ngomongin saking banyaknya. Nah, ya, ini pada light mikroskop itu akan nampak normal, cuma pada mikroskop elektron akan jadi gini, lipid nephrosis itu hanya bisa dilihat melalui mikroskop elektron lah gitulah. Nggak bisa dilihat dari kaca dari gambaran biasa gitu ya, pakai mikroskop yang biasa. Di mana secara clinical course-nya, jadi secara gambaran klinisnya itu akan terjadi proteinuria yang masif, itu saja gejalanya. Akan terjadi proteinuria yang masif pada Lipid syndrome ya. Jadi kalau saya tanya ulang, pada anak-anak ya dengan yang menerima terapi kortikosteroid yang terus-menerus, maka penyakit ginjal glomerulus yang paling mungkin adalah apa, Dek? Minimal change disease. Nah, gitu lipid ya. Itulah, jadi kalau kamu nanti lihat pasien anak-anak ini gini, ada proteinuria, dia adalah pengguna prednison terus-menerus, ada proteinuria dan segala macam, kamu ingat bahwa di ginjalnya itu akan terjadi minimal change disease. Nah, gitu ya. Kemudian ada namanya focal segmental glomerulosclerosis. Ini biasanya akan terjadi, namanya juga sudah tahu ya, glomerulosclerosis. Kalau tadi kan kita nggak ada bahas-bahas sklerosis, ini akan terjadi namanya sklerotik di daerah glomerulus. Ya, biasanya ini beserta dengan adanya proteinuria yang berat, ya, tapi juga disertai dengan keadaan-keadaan seperti pada orang yang HIV, ya, orang-orang yang imunosupresi, ya, kemudian orang-orang yang ada heroin addiction, sickle cell, mastocytosis, kemudian ada IgA nephropathy. Nah, ini nih yang berhubungan sama kejadian penyakit FSG ini deh, gitu ya. Biasa, tapi ini tidak terlalu spesifik ya. Yang paling banyak tadi adalah yang minimal change disease itu yang paling banyak kita temukan, sama yang rapidly RPG itu yang paling sering banget gitu ya yang kita temukan. Nah, ini di sini terjadi yang namanya epitelial kerusakan daripada epitel ya. Gak ada gambar ya, harusnya ada gambarnya. Mana gambarnya? Nggak ada. Saya nggak masukin gambarnya nih. Tuh. Ya. Jadi kamu lihat deh, ada sklerosis pokoknya di daerah glomerusnya. Kemudian membranoproliferatif glomerulonefritis, ini sama dengan membranus tadi ya, yang tadi yang saya bilang yang tidak terinikan dengan kortikosteroid kurang bagus tadi membranus tadi. Nah, ini berhubungan sama itu. Tapi kamu nggak usah lah, ini juga nggak terlalu banyak nih tipe-tipenya, bisa dilewat. Ini IgA nephropathy, ini berhubungan dengan deposit. Jadi kalau ada imunoglobulin A
ya yang terendap, wah gitu ya, mengendap di daerah glomerulus itu akan menyebabkan namanya IgA nefropati. Dia akan mengendap di daerah mesangial, di daerah kapsula buben itu loh, di daerah sana gitu ya. Akan terjadi hematuria dan proteinuria yang ringan. Nah, yang saya omongin tadi, prostatokekal, RPGN, membranois, FGS, jangan lupa tadi ya, di poin tadi itu akan pada akhirnya akan menyebab pada end stage akan menyebabkan namanya chronic glomerulonefritis. Yang inilah yang kamu biasanya temukan nanti diagnosisnya nanti di rumah gitu. Pokoknya diagnosisnya itu chronic glomerulonefritis. Nah, itu aja lah. Itu akibat dari sini gitu loh, Dek. Nah, jadi jarang kita mendengarkan ini, tapi rata-rata kita dengar adalah chronic glomerulonefritis sudah ya sana. Ini dengan hubungan sama sistemik tadi kan itu adalah primer ya, ini adalah yang sistemiknya bisa karena SLE, jadi karena lupus erythematosus ya, itu dimana dia akan terjadi perubahan glomerulus ya, agar jadi misalnya nefritis, vokal lupa lagi kamu pasti bingung. Ini karena bisa juga karena bakterial endokarditis ya. Ini sih tadi hubungan sama rapidly sih. Ya ini tadi kan sebenarnya sih bisa sebab karena sistemik gitu ya. Ini diabetic glomerulosclerosis. Jadi kalau orang-orang dengan diabetik, nanti kamu akan belajar tentang diabetes. Orang diabetes itu kan bisa macam-macam. Diabetes itu nanti bisa stroke kalau dia kerusakannya di otak, iskemik gitu ya. Dia akan terjadi misalnya serangan jantung, segala macam sakit jantung karena terjadi kerusakan arteri di daerah jantung. Nah, dia juga akan menyebabkan diabetic nefropati, di mana akan terjadi sklerosis daripada glomerulus-glomerusnya sehingga proses filtrasi itu nggak jalan, nggak bagus. Ya. Sehingga akan terjadi namanya nefrotik proteinuria. Jadi akan merusak sehingga dia protein itu akan keluar ke urin, kan nggak boleh. Akan terjadi nefrotik sindrom, akan terjadi CRF, chronic renal failure ya, gagal ginjal kronis ini mas CRF-nya. Patogenesisnya, metabolic defect itu akan menyebabkan penebalan daripada GBM, glomerular base membrane, sehingga akan meningkatkan mesenchymal matrix. Pokoknya ini nih akan terjadi kerusakan lah, ya akan terjadi glomerulus hypertrophy dan akan terjadi sklerosis itu pada diabetes. Nah ini ya, gejala-gejalanya ya, ada mikroalbuminuria, ada hipertensi, ada diabetes tipe 2, ada diabetes nefropati, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah renal transplantasi, yaitu transplantasi ginjal. Cuman yang paling banyak ini biasanya sudah sampai long term dialisis. Jadi orang-orang yang sudah orang diabetes, orang kencing manis yang udah kena ginjal, akhirnya dia dicuci darah gitu terus ya. Nah itu akan terjadi long term dialisis, akan terjadi namanya gagal ginjal kronis ya, akibat dari diabetes. Nah ini dia, ini gambaran nodular glomerulosclerosis. Jadi ini bisa nih, kamu tadi saya nggak ada gambar tadi yang vokal glomerulosclerosis. Nah inilah kira-kira gambarannya. Ya ini adalah terbentuknya sklerosis. Jadi bukannya membran basalisnya, membran basementnya, tapi sklerotik nih semuanya gitu nanti. Nah, sklerotik. Harusnya kan nggak boleh begini. Itu baru glomerulus. Sekarang kita ngomongin tubulusnya lagi. Nah, tubulusnya ada namanya, itu akan mengakibatkan gagal ginjal akut, gitu ya. Nah, gagal ginjal akut merupakan satu sindrom yang berhubungan dengan adanya rusaknya ya fungsi daripada ginjal secara akut disertai dengan oliguria dan anuria serta poliuria. Kenapa ini? Disebabkan karena apa? Kalau akut renal ini bisa karena tadi itu kelainan glomerulus yang berat, bisa karena nefritis tubular interstisial, bisa karena lupa ya, bisa karena obstruksi, gitu ya. Kita akan kenal namanya ATN, akut tubular nekrosis. Kan tadi saya udah ngomong, kalau sel-sel tubulus itu banyak mitokondria.
Jadi kalau ada apa-apa jejas, maka sel tubulusnya yang paling suka kena pertama, gitu ya. Yang akibat daripada iskemi, yang asalnya ada apa? Etiologi adalah iskemia atau adanya toksin, gitu ya. Ada namanya iskemia ATN, akut tubular nekrosis. Misalnya pada orang-orang yang sepsis, orang-orang yang luka bakar, orang-orang yang keras injury gitu ya, orang-orang yang pokoknya banyak kehilangan cairan gitu ya, di mana akan terjadi namanya kolaps sirkulasi. Kolaps itu akan menyebabkan akibat dari banyak kehilangan cairan dan segala rupa, maka tekanan darah ke ginjal akan menurun. Kalau menurun, maka nanti yang nganter oksigen juga berkurang sehingga tubulusnya itu sel-selnya akan mati, iskemik. Itu ya. Kalau dia mati, maka dia akan nekrosis. Iskemia akan nekrosis. Jadi akan kena sel-sel di daerah tubular proksimal maupun di daerah Henle loops. Kemudian ada namanya nefrotik. Kalau tadi kan disebabkan karena iskemi nih, karena cairannya nggak berkurang sehingga dia nggak dapat cairan darah ke ginjal berkurang pada pasien-pasien misalnya ini ya luka bakar dan segala macam. Kalau nefrotoksik itu karena orang-orang yang kena toksin ya, karena adanya toksin atau obat-obatan yang merusak daripada tubulus ginjal gitu ya. Misalnya orang yang menggunakan sel masif gentamisin, cephalosporin, orang-orang yang keracunan arsenik gitu ya, atau orang-orang alkoholik, nah itu bisa menyebabkan namanya nefrotoksik tubulus nekrosis. ATN juga sih, cuman beda-bedanya. Akibat daripada tubulus nekrosis ini, injury ini, maka akan terjadi apa? Akan terjadi kerusakan bisa macam, bisa reversible, bisa irreversible. Yang pada intinya, kalau tidak bisa mempertahankan flow tubular, itu akan menyebabkan mengurangi glomerular filtrasi rate. Jadi ini kan GFR ini tidak boleh menurun deh. Akan terjadi namanya oliguria. Jadi akibat ini itu akan menyebabkan penurunan daripada GFR sehingga akan terjadi namanya oliguria. Ya. Ini berhubungan dengan namanya renin angiotensin, nanti itu akan makanya penderita itu akan hipertensi dan segala macam lah jadi akibat dari situ. Ini morfologinya nih, aduh saya tuh sebenarnya pengen kasih gambar aja sama kamu nih. Kamu tuh nggak akan ginjal ya. Gambarnya. Itu aja lah ya, pokoknya tahulah. Akut tubular nekrosis ada dua, ada karena iskemik, ada karena obat-obat atau toksin, gitu ya. Oke. Kita masuk saja ke namanya pyelonefritis. Karena pyelonefritis ini adalah penyakit yang paling banyak ditemukan pada kelainan ginjal. Dikit-dikit pyelonefritis kronis. Jadi kalau sudah ngomong pyelonefritis, kamu nggak usah lagi mikir-mikir tentang glomerulonefritis. Ada namanya pyeloglomerulonefritis, berarti dua-duanya. Kalau pyelonefritis aja nggak ada kata-kata glomerulonefritis, maka yang rusak cuma daerah pyelum, daerah tubulus, interstitium dan pelvis gitu ya, tidak kena ke glomerulus. Ya. Biasanya ini disertai dengan urinari disertai dengan adanya infeksi daripada traktus urinarius ya, pasiennya itu disuria gitu ya, kencingnya itu sakit, terus kayak kencing nggak bisa ditahan gitu ya, kencing selalu kencing, frekuensinya juga meningkat, ada demam, ada sakit, ada sistitis. Nah itu biasa pada orang-orang dengan pyelonefritis akibat daripada infeksi daripada urinary tract. Jadi ada etiologi adalah karenanya hematogen daripada ada infeksi oleh E. coli, Streptococcus, Staphylococcus yang ini kalau hematogen. Jadi melalui darah, yang juga bisa karena infeksi ascending, bisa dari uretra. Jadi dia tuh kena infeksi misalnya uretritis, kemudian naik lagi menjadi sistitis, kemudian naik lagi menjadi uretritis, naik lagi ke atas menjadi pyelonefritis, jadi naik ke atas lagi. Jadi karena ascending infection dari bawah, misalnya ada E. coli di sana,
ceboknya nggak benar, segala macam, ada kuman E. coli masuk ke dalam yang dari daerah anus gitu ya, masuk ke dalam, infeksilah misal kena ke traktus urinariusnya, naik ke atas, ujung-ujungnya dia kena pyelonefritis ya, infeksi daerah pielum ginjal. Nah ini dia, misalnya E. coli naik terus, ini uretritis, uretritis ya, jadi sistitis, naik lagi, jadi akhirnya jadi pyelonefritis. Ini kalau di bawah. Kalau yang hematogen dari daerah lain, ya misalnya dari dari Staphylococcus tadi itu ya, dari yang itu infeksi daripada respirasi ya, daerah tractus respiratorius, kemudian masuk ke pembuluh darah, air bakteremia masuk akhirnya menjadi pyelonefritis. Akut pyelonefritis, sudah. Biasanya disertai dengan gejalanya adalah pain costovertebral. Ini sebenarnya bukan saya sih ya, saya kan juga ngajarin klinis. Nanti kamu tanya aja lah sama dosen penyakit dalamnya, apa tuh gejala-gejala daripada pyelonefritis. Bentar tanya, udah belum belajar pyelonefritis? Udah belum kalian deh? Udah belum dapat dari penyakit dalam? Belum dokter. Belum, dokter. Harusnya tuh saya tuh ngajarin itu setelah kalian dapat belajar dulu kan, patologi itu kan udah penunjang. Gimana kamu tuh membayangkan saya ngomong ya, kamu aja nggak tahu gimana apa itu klinis pyelonefritis. Kan PA-nya kan udah di ujungnya ya kan. Ya jadi pasien-pasien pyelonefritis itu biasanya pasiennya demam ya, ada sakit costovertebral. Kamu tahu kan gimana cara memeriksa pain costovertebral? Gimana, Dek? Dengan perkusi. Gimana kamu? Nih, sakit nggak, Pak? Katanya tuh. Apa tuh? Kalau kamu periksa secara pemeriksaan fisik, kamu tahu ini, oh ini ada ini nih, sakit pain costovertebral nih, apa nih? Posisi nyaman. Kamu tahu nggak pemeriksaan fisik CVA? Tahu nggak? Ketok yang ada pasiennya duduk, terus kan kamu pakai alat. Nah, kamu ketok tuh daerah pinggangnya, ya kan? Ada kan? Ada nggak skilletnya tuh? Ada dokter. Nah, itulah kalau dia diketok, dia sakit, namanya pain costovertebral. Kamu harus pikirkan ini adalah pasien pyelonefritis gitu loh, Dek. Ngerti? Gitu loh gejalanya. Jadi kalau ada pasien datang demam, ALS, saking kencingnya sakit, piuria, segala macam, terus kamu ketoklah costovertebral positif, sakit dok. Nah, demam, itu kamu pikirkanlah suatu pyelonefritis sehingga kamu harus periksa urinnya kayak gitu ya. Urinnya ada tidak di sana kuman-kuman, leukosit dan segala rupa. Nah, nanti diagnosisnya adalah pyelonefritis kayak gitu ya, karena ada pain costovertebral. Kalau cuman sakitnya cuman sistitis cuman ini biasa tuh nggak akan terjadi pain costovertebral, kan dia kan sakitnya di suprapubik biasanya, di daerah bladder kan. Tapi kalau sudah sampai ke daerah pinggang, kamu pikirkan suatu pyelonefritis. Pielo itu kan pielum itu kan di ginjal ya kan. Nah itu ya. Disertai dengan adanya isu itu tadi, ada piuria, ada disuria, ada frekuensi segala macam. Nah itu ya. Sebabkan karena bisa karena obstruksi urinaria, bisa karena kateterisasi kehamilan malah bisa menyebabkan pyelonefritis karena apa? Obstruksi. Nah kan segala macam yang bertumpuk-tumpuk. Obstruksi menyebabkan cairan urin itu nggak keluar, numpuk. Yang namanya cairan numpuk tuh jadi bau, akhirnya ada kuman. Nah itulah akan menyebabkan infeksi ya. DM ini karena dia orang DM itu kan mudah terjadi infeksi gitu ya. Nah orang-orang yang memang terjadi imunosupresi. Ini santognalus sondiolitis tak usah. Ini akut drug induced nefritis akibat karena daripada penggunaan obat-obatan, hipersensitivitas ya, itulah salah orang-orang yang minum-minum
orang yang minum obat dalam waktu yang lama seperti orang-orang minum rifampicin. Apa tuh rifampicin, Dek? Apa ini? Rifampicin, pernah dengar? Obat tuberkulosis. Tuberkulosis itu kan minumnya lama tuh, berbulan-bulan ya kan. Nah, itu akan bisa menyebabkan namanya akut kerusakan kerusakan daripada nefron ya, nefritis. Oke. Analgesik, nggak usah lah. Nah, kalau tadi kan itu sistemik sudah, sekarang masuk ke penyakit-penyakit yang disebabkan karena pembuluh darah, menyebabkan kerusakan daripada nefron. Misalnya namanya nefrosklerosis. Itu biasanya pada orang-orang yang hipertensi dan orang-orang yang DM. Sehingga akan tadi sklerosis daripada nefron. Mulai dari glomerulusnya sampai ke tubulus-tubulusnya terjadi sklerosis. Nah, adanya fibroplastik daripada daerah tubulus ya gitu ya, dan daerah glomerulus. Nah, itu akan disebut sebagai nefrosklerosis biasa. Jadi ini si nefrosklerosis ini tidak penyakit sendiri gitu Nade. Dia biasanya berhubungan pada orang hipertensi dan DM gitu ya. Nanti mempunyai penyakit nefrosklerosis. Ya, ini biasanya pada orang-orang yang hipertensinya itu adalah malignan deh ya. Orang-orang yang hipertensinya itu berat gitu. Nah, itu akan menyebabkan malignan nefrosklerosis. Oke, ini dia orang-orang yang hipertensi. Jadi kalau hipertensi sama DM tuh Dek, dia tuh akibatnya tuh kemana-mana gitu nah ya kan? Yang ada namanya ke ginjal dia jadi malignan hipertensi, menjadi nekrosis. Kalau ke otak jadi stroke gitu kan? Jadi kerusakan daripada pembuluh darah di otak gitu ya kan, di stroke. Ke jantung dia bisa menyumbat sklerosis daripada arteri koroner jadi serangan jantung gitu ya. Kalau dia merusak pembuluh darah di daerah retina, dia akan jadi retinopati, diabetik itu kan orang DM kan. Jadi biasanya orang-orang DM itu biasanya kerusakan dari penglihat visualnya ya kan. Kamu pernah lihat pasti kan pasien-pasien DM kucing manis yang buta misalnya gitu kan, karena atau penurunan visus karena kerusakan retina gitu ya, itu karena terjadi sklerosis pembuluh darahnya. Retina kan pembuluh darahnya rusak. Nah, kalau pada ginjal terjadi namanya nefrosklerosis. Nah, ini dia nih. Sehingga nanti ujung-ujungnya apa, Dek? Orangnya nanti kalau rusak dia akan apa tadi? Akan cuci darah gitu ya, pada pasiennya hipertensi malignan atau orang dengan DM berat gitu ya. Jadi ini akibat daripada penyakit yang sistemik ya dari tadi. Nah, ini saya pun capek nerangin dari saking banyaknya ginjalnya ya. Nah, ini yang disebabkan ini penyakit ginjal yang disebabkan karena kalau tadi kan sudah tuh apa tadi ya yang penyakit akibat sistemik lah gitu ya, kemudian penyakit yang memang primer glomerulusnya, penyakit daerah tubulusnya. Nah, ini sekarang penyakit akibat obstruksi daripada saluran-saluran. Nah, itu ya, obstruksi yang akan menyebabkan pada ureter atau pada daerah pelvis ada batu sehingga tidak akan terjadi penumpukan cairan, akan terjadi infeksi sehingga ya infeksi sendiri lama-lama yang tadinya itu obstruksi karena batu yang lain akhirnya terbentuk juga batu lagi sehingga berulang-ulang pembentuk batu jadi banyak gitu ya. Yang pada akhirnya akan menyebabkan hidronefrosis. Ya. Hidronefrosis ini jadi batu itu ginjal itu akan membesar gitu nanti hidronefrosis akan berdilatasi gitu ya. Ada nggak gambarnya nih? Aku kok suka lupa ngasih gambar ke kalian. Nanti kamu lihatlah bagaimana itu yang namanya nih hidronefrosis ini ya, akibat daripada obstruksi. Pokoknya ini aja yang kamu ingat nih. Kalau pada obstruksi daripada saluran-saluran yang akibatnya ke ginjal gitu, yang akan menyebabkan hidronefrosis. Dia yang ujungnya akan menyebabkan GFR akan menurun karena apa ya, rusak kan glomerulusnya, maka fungsi filtrasi akan terganggu, ujung-ujungnya GFR menurun, akhirnya apa ya, cuci renal failure lah, gagal ginjal ya kan. Ini
urolithiasis kalau ini benar-benar bukan apa, ini akan terbentuknya batu yang pada awal tadi loh. Jadi terbentuknya batu yang akan mengganggu fungsi ginjal gitu ya. Yang akan menyebabkan obstruksi, ulcerasi, bleeding, renal kolik. Batu akan menyebabkan kolik, sakit ya pada daerah pinggang karena adanya batu. Batu-batu pada ginjal, bebatuan ini. Jadi di lab saya tuh, Dek, kalau kami terima ginjal kan suka ada batu-batu kan. Jadi kita kalau di lab PA itu harus mendeskripsikan, diterima sebuah ginjal dengan menempel ureter panjang sekian, gitu kan. Nanti pada lamelasi yang berat sekian, ukuran sekian. Pada lamelasi, pada potongan penampang tampak batu. Nah itu harus dibilang ada tampak batu atau tidak tampak batu, terus dilaporkan. Dan sering ditemukan batu yang macam-macam. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, ada transparan, ada hijau-hijauan, nah banyaklah batu-batuan itu. Sehingga di lab PA itu banyak kumpulan batu. Ada batu ginjal, ada batu empedu, ada batu segala rupa. Sehingga waktu kemarin pas ada zaman batu lagi viral, batu akik tahu? Wah, jadi asisten saya itu mengumpulkan batu juga, batunya dari manusia, batu ginjal, ya, macam-macam. 75% kalsium, 15% triple stone, struvite, namanya batu struvite, ya. Yang paling sedikit batu karena sistin. Asam urat bisa menyebabkan batu juga, 6% menyebabkan batu asam urat. Ini warnanya tuh agak transparan kalau asam urat nih ya. Kalau struvite ini agak hitam deh, struvite ini ya. Kalau kalsium oksat ini dia agak putih batunya. Nah ini kenapa batu-batu? Peningkatan konsentrasi daripada jadi gini, kalau orang minum yang banyak nanti teruk batu gitu ya. Nah, itu peningkatan konsentrasi daripada urin kita, ada yang perubahan pH urin, ada penurunan urin volume dan terbentuknya banyaknya bakteri sehingga akan menyebabkan terbentuknya batu. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya batu ya. Nanti kamu lihat lagi lah gimana tuh. Nah, udah para bebatuan sudah, sekarang kita masuk ke tumor. Kalau ngomong tumor, selalu ingat, tumor tuh ada dua. Ada tumor jinak, ada tumor ganas. Ya. Tumor artinya benjolan. Jadi tumor tidak berarti ganas. Tapi kalau kanker baru ganas. Kanker adalah tumor yang malignan. Nah, apa saja benign tumor pada ginjal? Yang paling banyak adalah renal papillary adenoma. Ini yang paling banyak ya. Jadi tadi bentuk renal papillary adenoma, ada renal fibroma, ada onkositoma. Kalau pada malignan tumor itu adalah renal cell karsinoma. Karsinoma. Jadi kalau karsinoma itu apa, Dek? Apa arti karsinoma? Jawab. Selnya. Siapa? Apa karsinoma? Mirza. Mirza mana? Mirza. Karsinoma apa? Apa karsinoma? Ayo, kamu udah ketemu saya kan? Apa tuh karsinoma? Apa bedanya sama fibroma? Apa bedanya? Siapa yang bisa jawab? Fibroma mesenkial, kalau yang ini sel epitelial. Sel epitel. Bedanya fibroma sama karsinoma selain itu, fibroma betul, itu dari mesenkimal, dari sel-sel ikat. Karsinoma dari sel-sel epitel. Bedanya lagi? Karsinoma ganas. Ganas. Kalau fibroma jinak. Jadi fibroma adalah jinaknya tumor jinak dari sel mesenkimal. Kalau karsinoma adalah tumor jinak dari sel epitelial. Nah, sekarang saya tanya, kenapa renal sel karsinoma namanya? Kenapa renal sel karsinoma? Kenapa tidak misalnya adenokarsinoma gitu? Kenapa karsinoma? Kenapa tidak endotelioma? Atau angiosarkoma gitu. Bisa nggak kamu jawab? Karsinoma. Tadi yang sudah saya bilang tadi di ginjal itu ada apa, Dek?
ada dua unsur. Satu adalah pembuluh darah yang ada di glomerulus, ya kan? Pembuluh darah itu kan. Kedua adalah adalah tubulus, ya kan? Tubulus terdiri dari epitel, ya kan? Epitel. Kalau glomerulus dari pembuluh darah. Berarti kalau renal cell karsinoma, ini daerah mana nih tumornya? Daerah mana tumornya? Tubulus. Tubulus. Jadi pada renal cell karsinoma, si glomerulusnya kagak apa-apa deh. Maksudnya sebenarnya bukan dari sana asalnya. Bukan dari sel endotel glomerulus, tapi dari sel epitelnya tubulus. Ya, ngerti ya? Pada renal cell karsinoma. Ya. Orang bilangnya adenokarsinoma kidney, ginjal, tapi ini tidak biasa. WHO hanya mengenal sebagai renal cell karsinoma. Kalau hipernefroma itu zaman jadul dulu, zaman masih batu gitu bilangnya hipernefroma gitu ya. Kalau sudah sekarang namanya renal cell karsinoma. Oke. Nah. Renal cell papillary adenoma, ini kan daerah. Kalau sudah adenoma, berarti itu kan adalah kelenjar adik ya, tubulus. Berarti ini daerah tubulus, ya ingat. Nanti pertanyaan saya tuh, kami ingat soalnya. Ya, awas kalau ada yang jawab itu dari mesenkim atau dari glomerulus. Itu dari daerah tubulus, ya. Ya. Ini jadi papiloma, daerah tubulus, tumornya itu kecil, biasanya tidak berkapsul, papilomatus. Papilomatus itu seperti papil-papil deh. Jadi dia itu seperti jari-jari gitu, seperti apa ya? Kayak gitulah, kayak jari-jari gitu. Tumornya itu kayak petil-petil, papil-papil gitu ya, berpapil. Fibroma ini biasanya ditemukan secara di otopsi tidak sengaja. Ya ini pentinglah renal cell karsinoma, ya. Merupakan 85% daripada kejadian kanker tumor pada dewasa, ya. Karena kalau anak-anak biasanya film tumor, nanti kita ngomong tentang film tumor. Biasanya pada dekade ke-6, pada orang 60 tahun, 70 tahun, pada laki-laki lebih banyak. Makroskopiknya akan tampak masa tumornya itu kekuning-kuningan. Nah, ini khas banget nih. Nanti kita lihat. Epidemiologinya katanya si tumor renal cell karsinoma ini disebabkan karena ini tembakau, rokok. Nah, hati-hati itu ya. Jadi si cigar and pipe smoker itu katanya resiko terjadi renal karsinoma. Jadi untuk apalah merokok tuh, Dek? Itu akan menimbulkan resiko berbagai macam tumor. Nah, itu ya. Nah, ini resiko lainnya pada wanita itu kegemukan ya dan segala rupa lah, ini masih teori-teori. Klasifikasinya apa? Ada namanya clear cell karsinoma, ada yang papillary karsinoma. Kalau ini kerjaan orang PA lah, spesialis patologi anatomi. Nanti ini kalau kamu nanti ngambil mau spesialis patologi anatomi, ini akan belajar gambaran clear cell, papillary. Jadi si renal cell karsinoma itu nanti dilihat lagi sel betul-betul selnya. Ada yang jernih, namanya clear cell. Ada yang papillary, namanya papillary. Ada yang bergranular, namanya chromophore. Nah gitu ya. Itu sebenarnya tidak terlalu gimana banget. Tapi pada clear cell karsinoma itu yang paling banyak ditemukan daripada yang lain-lainnya. Saya akan lihat. Nanti itu aja lah, pokoknya itu ya. Kemudian Wilm tumor, kalau tadi pada dewasa banyaknya itu adalah renal cell karsinoma. Kalau pada anak-anak itu adalah Wilm tumor atau tumor Wilm. Apa itu tumor Wilm? Ya, merupakan tumor yang biasanya terjadi pada anak 2-4 tahun. Ya. Dan dia itu terbentuk dari 3 trifasik combination. Ada tumor dari asal blastemik, ada tumor dari asal stromal, dan ada tumor dari epitelial. Jadi tadi kan kalau dia kan epitel aja kan, kalau ini tuh ada 3 deh. Ada epitelnya, ada stromalnya, ada blaster. Jadi makanya nama itu tumor Wilm. Dan itu sering terjadi pada anak-anak ya. Dan dia itu biasanya bagus treatmentnya nih, 90% after treatment bagus 5 tahun bertahan hidupnya setelah kemoterapi, radiasi dan surgery. Jadi kalau kamu dengar pasien nanti, dok anak saya didiagnosis tumor Wilms, kamu bahagiakanlah hati dia untuk tetap anaknya itu berobat. Karena apa? Ibu, dari statistiknya kedokteran 90% anak ibu nih kalau di kemoterapi ada situ akan sehat dalam 5 tahun ini Bu. Nah gitu, biar dia semangat gitu ya kan. Itu bagusnya tumor Wilm ya. Pada anak-anak kastu. Nah, ini tumor Wilm nih ya. Ini makroskopisnya. Nanti saya mau lihat. Oh, dah
Saya ini menyusunnya berantakan ini pula ya. Saya mau nunjukin kamu tadi tumor ini dulu. Tumor, ini kan tumor bilem nih ya deh ya. Tumornya tadi ini. Ini adalah stromalnya, ini adalah epitelialnya, adalah blastemanya, 3. Ini saya mau nunjukin kamu nih, tadi renal sel karsinoma nih. Nah, ini yang yellowish, masa teman ya, nih kekuning-kuningan ini di atas pool nih tumornya nih, gede, kan? Ini tadi yang ini tumornya dari sini, ada polikistiknya. Ini yang clear cell type, jadi kalau secara mikroskopis akan nampak nih sel itu jernih-jernih. Jadi kan ini glomerusnya nggak apa-apa deh, glomerusnya nggak apa-apa. Yang kena itu adalah tubulus-tubulus yang berubah jadi tumor nih, di clear cell nih. Nah, namanya renal cell carcinoma clear cell type. Nih, jernih-jernih nih. Nah, ya kan, renal cell carcinoma yang clear cell type. Ini adalah papillary type. Ya, ini, ya, dah. Sebenarnya sampai situ aja. Ini hanya tambah-tambahan saja gambar-gambar tadi. Jadi saya kasih di belakang nih. Ternyata ada. Ini contoh yang minimal change. Tadi pada anak-anak, ingat kan minimal change pada anak-anak tadi ya? Ingat ini fatigue syndrome? Yang anak-anak yang dia ini sangat baik dengan yang penerima ya kortikosteroid itu ya yang paling banyak ya. Ya ini focal segmental glomerulosclerosis tadi yang saya bilang yang glomerulosclerosis akibat hipertensi DM itu karena sklerotik. Nah inilah gambarannya sklerosis ya. Nih karena diabetes nih ya. Ini sklerotik, ini sklerotik. Nah, ini adalah sklerotiknya. Ini adalah sklerotiknya yang lebih luas di daerah glomerulus. Kemudian ini tadi gambaran apa tadi, Dek? Ingat tadi nih, ini deposit daripada antigen antibody yang tampak dengan imunofluoresensi ya, yang tampak sebagai penebalan daripada membran basalis. Nih ya. Nah. Ini apa nih kira-kira? Nih. Apa nih? Sklerosis daripada glomerulosclerosis ya. Ini glomerulonefritis. Nah, ini banyak-banyak sel-sel radangnya. Ini sel radang semua nih. Adalah glomerulonefritis. Ini tadi yang akut tubular ATN, akut tubular nekrosis. Jam 9. Ini adalah akut tubular nekrosis ini adalah tubulus yang rusak misalnya nih. Nah, ini rusak nih, nekrosis, mati semuanya nih sel-selnya nih. Nah, bisa karena apa tadi? Bisa karena iskemia, bisa karena nekrosis karena apa? Nefrotoksik ya, bisa karena toksin atau obat-obatan. Nah. Udah? Udah, Dek? Ada pertanyaan? Untuk saya? Ada pertanyaan? Untuk saya ada yang bertanya, kalau enggak ini kita udah sejam setengah ya belajar kuliah ya. Kurang ngantuk. Ada yang bertanya? Atau saya yang nanya? Tes. Ya. Dokter, saya ingin bertanya, kalau untuk komplikasi menjadi kronik glomerulus itu, dia butuh berapa lama, dokter? Lebih dari 6 bulan atau gimana? Wah, kalau kronik itu bisa lebih dari setahun malah ya. Lebih dari setahun. Iya, jadi dia itu adalah penyakit yang lama. Cuman kalau pada fase yang akut, kan dia ada yang akut tadi tuh, ya kan? Yang pertama kan akut, itu tidak bisa 6 bulan bisa kena gitu. Nah, cuman rata-rata kan di atas 1 tahun, kecuali yang akut dan yang awalnya adalah rapidly progresif itu pertamanya dia dalam setahun, tapi kedepannya dia cepat gitu. Setelah dia kena, dia akan rapidly progresif dan cepat. Kecuali tadi yang akut glomerulonefritis yang karena streptokokal itu. Oke? Ya, kasih dokter. Yuk, ada lagi? Kalau itu biar kita cepat udahan nih, udah ngantuk juga. Coba siapa ya? Ini kok namanya tuh nggak kelihatan kamu nama bagi saya. G1A 11916 Muhammad. G1A 119116 siapa coba? Yang nomornya 116 belakangnya. Oh, kayak ini aja. Dokter. Menang lotre. Nah, siapa namamu? Siapa namamu? Dokter. Hah? Afif. Afif? Iya. Afif. Ingat nggak tadi tumor yang sering pada anak-anak, tumor apa namanya?
William tumor. Nah, apa tuh William tumor tadi? Itu yang disebabkan oleh tiga apa tadi? Tiga apa? Disebabkan Disebabkan oleh blastoma, epitel, dan stroma. Nah, dengar ya, bukan disebabkan, tapi sel tumornya itu adalah terdiri dari 3 unsur. Kalau renal sel karsinoma kan 1 tuh, sel epitel. Kalau fibroma itu kan sel mesenkimal ya kan, Dek? Pada tumor Wilm itu 3. Ada tiga sel asalnya. Bisa dia tuh ada dari stromal, ada yang epitel, dan ada blastem, ada sel-sel yang masih primitif, yaitu sel blastema. Jadi ada 3 unsur di dalam satu tumor itu, ngerti? Afif? Jadi ada sel epitelnya, ada unsur stromal mesenkimalnya, ada unsur blastemanya. Jadi ada sel-sel primitifnya, gitu ya, pada sel tumor Wilm. Kira-kira dia bagus nggak five-years rate-nya? Kalau bagus 90% ya kan, Viv? Nah, oke, satu lagi deh sebagai penutup. Yang cewek. G1A 19101, Zafira. Ada Zafira? Iya, dokter. Zafira, tadi yang pada glomerulonefritis yang terjadi pada anak-anak yang menggunakan banyak kortikosteroid, terus dia akan terjadi nephrotic syndrome, yang mana? Yang pada anak-anak dengan nephrotic syndrome? Yang minimal change. Oke, minimal change. Dah selesai kita kuliah malam ini. Selamatlah, 2 langsung jawab, hebat. Ya, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan WA saya. Ini nanti yang absensinya buktinya apa nih? Di foto ya? Apa sih buktinya ini? Bukti kuliah? Ada yang nyetek. Apa? Ada yang nyetek, dokter. Ada daftar kehadirannya ya? Ada sekretnya. Ada link absensi bukan? Nggak ada. Di Zoom-nya udah ada catatannya langsung gitu dong. Oke, udah ya. Sudah ya. Ini kan direkam kan? Direkam nggak? Direkam. Direkam, dokter. Direkam kamu kasih sama siapa namanya itu? Sama Meli bukan? Sama Heni ya? Ini Nora. Nih sekretarisnya. Rekam, kasih ya. Jadi biar kelihatan nih siapa aja sih ini ya. Ini kok nggak pada muncul sih ini videonya nih. G111 913 042 058 048. Nah, ini nggak ada yang buka. Ini denger nggak kuliah nih? Aduh. Nah, oke. Kalau sudah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu sukses ujiannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.